Maka orang Jawa mempunyai pedoman bahwa Tuhan niku ono tapi ora ono, akhirnya hidupnya malah nggak bisa senang, malah takut. Karena begini loh, orang Jawa itu ya percaya kalau Tuhan itu Rahman Rahim. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kenapa hati dan otak kita masih kedogma bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu lalu menyiarkan bahwa Tuhan itu tukang ngancam orang. Dikala kamu baik akan dimasukkan surga, dikala kamu jelek akan dimasukkan neraka. Berarti kan salah kalau Tuhan itu mempunyai sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau kalian semua dan sedulur-sedulur masih percaya dengan itu, lah itulah tandanya orang-orang yang masih berselingkuh dengan Tuhan. Kita itu menyana Tuhan itu jahat. Lah kita lupa, kita ada itu hasil kasih dan sayang. Itulah Tuhan. Seandainya nggak ada kasih dan sayang, kita itu nggak ada. Jadi kalau begitu nggak salah kalau Tuhan itu sudah bersama kita, dan bahkan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Karena kita ada ternyata hasil dari kasih dan sayang. Kita tunduk sama Tuhan yang dianggap itu, kita taat pada Tuhan yang selama ini didogmakan itu, tapi kita kadang-kadang tidak pernah taat, tidak pernah tunduk, bahkan tidak pernah menghormati bapak ibu kita yang sebenarnya dari hasil kasih sayang mereka lah kita itu ada. Itulah. Nah itulah tandanya orang kalau sudah berselingkuh dengan Tuhan. Maka dengan wawasan, dengan pencerahan seperti ini, mari kita berpikir. Kita jangan pernah mempunyai penyana jelek, buruk sangka pada Tuhan. Ikhlaslah bahwa kita ada itu sebenarnya hanya untuk penyempurnaan alam ini. Bukan kita dituntut untuk ibadah, bukan kita dituntut untuk sholat dan lain sebagainya. Karena ibadah dan sholat itu adalah tanda nikmat kita, atau menikmati hidup yang sudah nikmat ini, yang semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Maka kenikmatan itu kita aplikasikan atau kita lakukan yang namanya sembahyang, yang namanya semedi, yang namanya ritual dan lain sebagainya. Makanya mari kita aglar pandam muncar. Kalau kita sudah aglar pandam muncar, apa tadi syairnya? Akhirnya ong. Ya. Kalau sudah ong, ya itulah Tuhan. Karena Tuhan itu sulit dibayangkan. Tuhan datang kena kinaya ngopo. Maka kalau kita membicarakan tentang ong, artinya bulat. Maka kalau bulat, coba nanti mengambil pulpen atau petelot ya. Kita menggambar bulat. Dari titik awal sampai nyambung ke titik awal lagi, nanti dicari mana batas titik tadi. Kalau bulat, apakah kita menemukan? Dan di dalamnya titik bulat dinamakan kosong kan? Maka orang Jawa mempunyai pedoman bahwa Tuhan niku ono tapi ora ono, ora ono tapi ono. Yaitulah yang dimaksud di dalamnya adalah bulatan, lingkaran bulat itu. Tapi kalau kita menggambar
garisan yang ada sudutnya dengan kotak-kotak. Akhirnya kita bisa tandai bahwa oh ini di pojok sini, berhentinya ini di pojok sini. Nah sekarang tinggal kita mau bertuhan yang bulat itu atau Tuhan yang bentuk kotak-kotak. Karena selama ini kita didogma dengan Tuhan yang bentuk kotak-kotak. Itu masalahnya. Nah padahal kita sebelum ada Tuhan yang kotak-kotak, kita sudah diajarkan Tuhan yang berbentuk bulat, ya artinya ong itu. Nah betapa di samping indah, makna dari syair tadi kan luar biasa. Berarti walaupun dalang, walaupun nggak bisa dalil, nggak bisa membaca kitab, tapi setiap mau pentas, dan pentas itu setelah perjalanan hidup yang melalui beberapa rintangan. Maka di dalam suluk yang syairnya miat langening kalangian, artinya apakah itu setelah perang gagal atau setelah satrio mau menuju ke suatu tempat yang diutus oleh raja itu tadi, di dalamnya ada penghalang. Dan setelah perang gagal atau banyaknya penghalang, baru suluk itu dibacakan. Supaya kita itu ingat bahwa hidup di dunia itu sebenarnya penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Karena apa? Ya karena untuk mencari ong itu atau kebutuhan atau sibuknya orang mencari Tuhan. Maka setelah hong, tinon lir kekonang. Mumpung kita ada kesempatan hidup di dunia ini, karena tinon itu bisa digambarkan, atau si pelaku itu baik muda ataupun tua, lir kekonang itu supaya kamu bisa seperti hewan yang kecil tapi mengeluarkan sinar walaupun sedikit. Tahu kunang ya? Kunang-kunang Sal. Nah, seperti kunang-kunang. Apakah sinar yang dikeluarkan kunang itu pernah merah? Kan enggak. Yang disinarkan mesti sinar biru. Maka sekecil apapun, karena kita hidup di dunia ini adalah melakukan meneruskan cerita atau mengukir cerita, walaupun sekecil apapun, marilah kita mengerjakan sesuatu kalau bisa sampai bisa mengeluarkan sinar biru itu walaupun sedikit atau kecil, yaitu sinar Tuhan atau sinar Gusti. Dan setelah itu dilanjutkan surem sorote tan padang. Supaya apa? Supaya kita itu tidak membedakan antara malam dan siang. Maksudnya gimana? Malam dan siang itu penyeimbang hidup kita itu loh. Supaya kita tuh tahu manfaat siang itu kalau menjelang malam, dan tahu manfaat malam itu di saat siang hari. Jadi kita nggak menyalahkan kalau gelap, wah ini karena malam. Kalau panas, wah ini karena siang. Dua-duanya itu penyeimbang hidup. Jadi manusia itu ya harus ada gelap dan harus ada sinar terang. Maka siapa yang tahu manfaatnya malam? Yaitu orang-orang yang ngantuk. Siapa yang tahu manfaatnya siang? Ya di saat orang itu kegelapan. Tapi di saat kita itu di waktu yang siang, kebanyakan lupa dengan nikmat siang itu, apalagi kalau terik matahari itu menyengat. Malah yang disalahkan panas atau ongkepnya. Tapi manfaat dari sinar terang hilang semua.
Nah, itu juga salah satu tanda bahwa kita itu sebenarnya berselingkuh dengan Tuhan.